lebih aman mana, di jalan atau di awan? Gini, lihat tuh, Citylink tuh ya kan tuh. Nah, Itu. ya. Itu pesawat kalau lagi di udara itu kecepatannya 800 km per jam. Tahu dari mana? Ya kan gue dulu pernah terbang 800 km per jam, ya kan? Coba kita ulangi nih videonya nih. Ya kan gue dulu pernah terbang. Memang bisa. Nah guys, balik lagi di Belajar Nyetir TV. Pastinya kita bakal mencoba menghibur Anda dengan cara yang tidak biasa. Entah dengan cara kayang atau apa dan lain-lain. Pokoknya gitulah. Jadi ini kita lagi ada di mana ini, Pak? Pak? Yoi. Kita lagi ada di mana? Ini kita lagi syuting loh. Lah, Tadi kan orang lagi nonton ya, enggak, tapi kan tadi kan sudah perjanjian nih. Kita ini jam 2 waktunya syuting. Kenapa kok masih nonton? Ya lu lagi di airport lu masih ngajak-ngajak syuting. Airport. Ini cuman hotel dekat airport. Dekat airport apa sih? Hotel airport. Jijik banget sih kalau cowok, aduh sama cowok di hotel. Ih, kalau sama cewek gitu ya sama apa boleh. Sama cowok di hotel, ih. Ya udah pulang aku dah. Balik lagi. Balik lagi. Aduh. Udah pulang sana, balik lagi. Nih. Baperan banget ya. Oke, jadi kita ini ada di Hotel Cokro Balikpapan. Ya, ini kita tidak disponsorin oleh Hotel Cokro ya. Tapi kalau misalkan Hotel Cokro pengen menyponsorin, mungkin kayak nginap, sempet-sempetnya jualan. kayak nginap mungkin seminggu aja lah, dikasih yang bintang 5 gitu kan. Oke aja kita ini. Nanti dihubungin aja. Habis ada seminar, jadi ya kita lanjutkan lagi di sini. Ya, jadi kita ini adalah hari-hari produktif. Iyalah. Dan ini sebenarnya masih apa ya, baru bangun gitu ya. Baru bangun tiba-tiba kena pancaran cahaya. Bohong banget, baru bangun orang tadi pagi habis seminar baru bangun. Kan situ yang seminar. Aku ndak ikut. Baru pas waktu ngeliat, wih, pesawatnya ini mantap cuy. Nah, ngomong-ngomong soal pesawat nih Pak, sebenarnya ini kan Bapak dulu pilot ya? Ada yang benar, ada yang benar. Bah, Ya. enggak. Padahal editan tuh tadi. Beneran dari tadi pagi itu sebenarnya. Ya gini lah nasib kalau punya kamera ya gini. Kameranya dibagi-bagi ya. Enggak, tapi gini Pak. Aku mau nanya nih. Bapak kan dulu pilot ya? Pilot kan mengendarai. Ada yang mau take off, Padahal bohong juga tuh. Itu rekaman barusan tuh. Aduh. Dia nurut lagi. Kirain kan pengen disetting, liatin. Jadi sepertinya memang channel ini tidak bisa settingan cuy, sumpah dah. Iya dong, semuanya harus murni. Harus murni karena kita mementingkan yang namanya kualitas. Ya. Enggak, tapi gini Pak, apa yang aku pengen ku bahas itu, ini kan pilot mengendarain pesawat. Sedangkan aku tuh pengendara motor. Lebih aman mana, di jalan atau di awan? Gini. Lihat. Tuh, Citylink tuh ya kan tuh. Nah, Itu. ya. Itu pesawat kalau lagi di udara itu kecepatannya 800 km per jam. Tahu dari mana? Ya kan gue dulu pernah terbang 800 km per jam, ya kan? Coba kita ulangi nih videonya nih. Ya kan gue dulu pernah terbang. Memang bisa. Terbang beneran nih. Tai. Nah, Enggak, 800 km per jam, ya kan? Nah. Itu di udara. Tuh lihat tadi di darat berapa kilometer per jam tuh dia, paling 10-20 km per jam. Yang mau disampaikan adalah pesawat sekencang itu aja sebenarnya bisa dia kencang. Tapi begitu sampai darat dia pelan juga. Sementara lu, ya kan? Motor metik yang cuma sampai 100 km per jam aja udah mau lu geber. ya kayak mana juga mau digeber. Matic nggak main gigi, nggak main kopling.
Ngebet. Maju-maju. Iya dong. Ya iya. Kinetik. Artinya gitu. Jadi kalau lu tanya lebih bahaya mana terbang sama di darat? Nah, Nungguin kan. nungguin ya. Tidak ada yang menunggu. Enggak. Kalau lu bedain lebih aman mana terbang di udara sama jalan di jalan raya, ya kan? Angka kecelakaan pun sudah membuktikan gitu. Membuktikan apa nih? Membuktikan bahwa di jalan raya di Indonesia terutama itu kecelakaan itu terjadi setiap jam 3 orang meninggal dunia karena kecelakaan. Setiap jam. Sementara di udara sebulan sekali pun enggak gitu loh. Di Indonesia ya. Nah, Gitu loh. Sebulan sekali, malah 2 bulan 3 bulan sekali pun enggak. Artinya kalau mau dilihat dari situ, dari sudut pandang itu, ya kan? Artinya lebih bahaya mana jalan di jalan sama terbang di udara. Kalau dilihat dari sudut pandang itu. nah kalau dari sudut pandang itu, tapi kalau misalkan gini Pak, kalau misalkan apa ya, dari hewan nih, Wah, hewan. iya hewan. Contoh kalau di pesawat, iya kan di pesawat burung masuk ke mesinnya rusak gimana? Ya, itulah tadi yang tadi dibilang di jalanan pun sebenarnya bisa terjadi seperti itu kan, ya kan? Ya bisa sih. Ada hewan tiba-tiba melintas di depan kita, ya kan? Celaka juga kan, sama aja kan? Artinya secara konsep celaka bisa terjadi di mana aja sebenarnya. Sekarang tinggal frekuensinya. Tapi gini, kalau misalkan mobil nih, ini kan sudah nyentuh daratan. Tapi kalau misalkan pesawat mesinnya rusak, harus nyari bandara. Ya, iya kalau nyampe, kalau enggak gimana? Itulah ada tingkat keselamatan yang tinggi sekali di dunia penerbangan. Ya kan? Kalau mau main matematikanya gini, pesawat itu dia pasti akan take off setinggi-tingginya, ya kan? Untuk bisa mengantisipasi sesuatu terjadi pada mesinnya mati, dia masih bisa terbang gliding untuk menuju ke airport yang dituju. Jadi makanya pesawat kalau misalnya di sini misalnya Jakarta, Balikpapan, Makassar, ya kan? Nggak mau tuh dia terbang rendah di 2000-3000 kaki. Ya kan konsepnya gini Jo, ini daratan kan? Lu terbang nih, ya kan? Kalau lu terbang rendah, terjadi sesuatu lu pasti mendarat di sini. Iya. Ya kan? Tapi kalau lu terbang lebih tinggi, terjadi sesuatu lu masih bisa mendarat lebih jauh lagi. Makanya diperhitungkan. Penerbang tuh sebelum terbang dia ngitung. Saya akan terbang di ketinggian segini dengan kecepatan jelajah saya segini. Kira-kira ada point of no return namanya PNR. Jika sudah sampai di titik itu, ya kan? Saya bisa balik ke bandara asal atau saya harus cari alternatif. Jadi penuh perencanaan. Kalau saya terbang, saya rencana terjadi apa-apa, saya rencana akan mendarat di sini, di sini, di sini. Sebelum titik PNR itu, point of no return itu, saya bisa kembali ke bandara sebelumnya, ya kan? Nah, jadi penuh perencanaan. Kalau mobil nih bisa keluar, ya bisa keluar. Kalau misalnya nggak pakai sabuk pengaman misalkan ya, bisa keluar mungkin masih bisa selamat. Ada banyak kasus. Tapi nggak ada tuh kalau misalkan pesawat tidak pakai sabuk pengaman nih, keluar selamat. Keluar selamat aja. Iya, keluar dari kendaraan. Lucu. Ini mulai nyolot kayak begini nih. Iya dong. Loh, itu yang namanya yang tadi ada perencanaan sebelum itu. Ya, daripada lu keluar, mendingan lu tetap aja di dalam pesawat biar pilotnya yang sudah berkompeten itu dia yang mengendalikan jika terjadi apa-apa, jika terjadi sesuatu. Ya kan, jadi jangan takut sebetulnya karena semuanya sudah direncanakan. Kecuali beberapa hal ya, ada pesawat kan yang jatuh kayak kemarin yang Lion Air 610 tuh jatuh di mana? Di Kerawang sana, ya kan itu kan karena kerusakan mendadak yang tidak diprediksi. Justru sebenarnya kalau diinvestigasi justru diprediksi itu. Tapi karena kelalaian manusia sehingga terjadi gitu. Jadi sebenarnya sebelum dia jatuh sebelumnya sudah ada peringatan tapi nggak diindahkan peringatannya. Tapi kalau misalkan gini, zaman dulu nih, balik lagi kita ke zaman sesudah Firaun lah ya. Nggak dulu banget maksudnya. Sudah ada pesawat. Firaun kan belum ada dulu pesawat. Jadi kitabnya kitab Tripitaka. Jadi semua kita masuk lah. Jadi gini Pak, kalau zaman sekarang oke lah ya, teknologi sudah banyak. Tapi pas waktu mungkin 2000, 2006, 2004 gitu, itu banyak dulu musimnya pesawat jatuh. Itu
memang human error kah atau apa? Apa masalahnya? Kok sering banyak terjadi? Banyak kemungkinannya. Atau mungkin dia lagi ngetren. Wih, pesawat jatuh, ikutan lah. Ngetren pada zamannya. Ini ngobrol sama yang kayak beginian nggak jelas, nggak jadi jadinya. Jadi agak bingung gitu loh. Kita mau kasih yang beneran, ntar dia pelintir. Kita mau kasih yang salah, ntar dia kerjain, ya kan? Enggak, jadi ini gimana nih? Itu kan banyak banget nih Iya. yang ibaratnya apa ya? Kejadian pesawat jatuh sampai aku pun pas waktu itu Jadi juga gini, jadi takut. di dunia penerbangan itu dari awal mereka sudah punya yang namanya incident investigation. Setiap ada kecelakaan pasti diinvestigasi sehingga jarang ada kecelakaan yang berulang. Jarang ada kecelakaan pesawat yang persis penyebabnya karena ini gitu. Karena setiap kecelakaan pesawat pasti ada incident investigation. Incident investigation itu yang akan merubah tatanannya lagi, sehingga jarang sekali ada kecelakaan pesawat yang sama persis. Pasti ada bedanya, pasti ada faktor lainnya lagi. Karena memang dipelajari. Beda halnya dengan kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan di jalan raya begitu tabrakan mati dianggapnya sebagai takdir. Dan kalau udah ngomong takdir, udah nggak bisa lagi tuh mau ngapain, mau dipelajari, mau diinvestigasi, mau apa, udah dikurung sama takdir. Alasannya semuanya takdir. Padahal kecelakaan nggak bisa digituin. Nah, kalau misalkan soal yang takdir tadi itu kalian bisa nonton aja di sini. Jadi di situ ada Bang Amri ini lagi diserang sama satu pesantren karena takdir. Iya, karena kita ngomongin takdir. Ya. Sementara kan bagi yang belum terbuka, ya kan, Iya. takdir itu masih dianggap adalah segala sesuatunya adalah takdir. Padahal enggak. Kalau saya mendalami kecelakaan lalu lintas itu jarang sekali yang ada namanya takdir. Pasti disebabkan oleh sesuatu. Pasti ada penyebabnya. Dan penyebabnya itu sebetulnya bisa ditanggulangi, bisa dicegah. Iya juga sih. Jadi nih, Dia mulai bingung, saudara-saudara. ya tapi memang benar. Tadi pas sebelum syuting katanya pokoknya aku lawan aja Pak, biar aku lawan aja semuanya. Sama Kak, Ntar bisa lagi. nih. Ini nggak ada yang landing lagi, sudah berarti ini kita tutup aja, oke? Ntar lagi Tetap pulang. sehat. Ntar lagi pulang. Tuh kan, langsung tutup kan. Langsung tutup aja dah. Kalau udah gitu tutup dia pasti. Iya, Gitu nanti maksudnya. pesawatnya datang lagi nih. Nanti sebentar datang. Sebelum dia datang, sebelum dia tahu, mendingan kita tutup aja. Tetap sehat. Tetap selamat. Salam safety.